Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya dan rekan-rekan satu tim di kelompok bioinformatika akan menjelaskan tentang pensejajaran sekuen. Nah, di sini sekuen yang akan kami sejajarkan adalah sekuen dari virus flu babi H1N1 dan virus flu burung H5N1. Jadi nanti di sini kami akan mencoba membandingkan dari hasil yang didapatkan dari perbandingan di NCBI ini antara nukleotid dari H1N1 dan nukleotid dari H5N1 serta protein dari H1N1 serta protein dari H5N1. Baik, di awal ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu virus H1N1 ini. Ya, H1N1 ini merupakan virus flu babi. Bisa kita lihat di sini ya. Ini kita sumbernya berasal dari Wikipedia. Jadi virus flu babi ini sendiri tumbuh dari babi yang ada di Amerika. Jadi virus ini berasal dari Amerika dengan ini bisa kita lihat di sini. Nah, virus ini ditemukan di populasi babi sebelum tahun 1998. Bisa kita lihat di sini keterangan singkatnya. Jadi virus ini telah muncul sejak lama dan ternyata penyebaran virus ini sampai juga kepada manusia. Jadi manusia juga ikut tertular oleh virus flu babi ini ketika melakukan kontak langsung dengan babi. Berikutnya untuk flu burung sendiri atau bisa kita kenal dengan virus H5N1 ini. Nah, virus ini muncul dan menyerang pada unggas seperti ayam, itik, dan sebagainya. Virus ini muncul pertama kali di kawasan Asia. Ya, bisa kita lihat di sini. Ya. Jadi virus H5N1 ini telah menyebar kepada unggas. Ya, baik, selanjutnya di sini saya akan langsung menjelaskan tentang perbandingan ya. Perbandingan dari sequence flu burung dan flu babi. Kita bisa lihat nanti bagaimana tingkat kesamaannya antara virus H1N1 atau flu babi ini dengan virus H5N1 atau flu burung ya. Ya, bisa kita lihat di sini, kita cari ya dari nukleotid ini. Bisa kita lihat di sini, ini adalah nukleotid dari virus H1N1 atau virus flu babi. Virus ini menyebar di Iowa itu di Amerika Serikat. Dan berikutnya ini adalah nukleotid dari virus H5N1 yang menyebar di Hong Kong. Ya, jadi langsung bisa kita bandingkan saja. Kita buka ini ya, Run Blast. Nah, jadi di sini kita akan membandingkan terlebih dahulu menggunakan FASTA dari NCBI ya. Lalu ya, kita bandingkan ini dengan virus H5N1. Kita bandingkan, ya kita taruh di sini kode dari genbanknya, kita jalankan blast. Ya, kita tunggu. Ya, oke. Ya, bisa kita lihat di sini dengan virus H1N1 memiliki panjang sekuensinya adalah 1410, sedangkan untuk virus H5N1 sendiri panjangnya adalah 1423. Ya, di sini kita dapatkan bahwasanya ternyata tingkat kesamaannya adalah 83%. Jadi lebih dari 80% ini sama. Jadi dari H5N1 dan H1N1 bisa dikatakan cukup identik untuk nukleotidnya, karena tingkat kesamaannya adalah 83%. Ya, bisa kita lihat di sini, ini adalah pensejajaran dari sequence antara H1N1 dengan H5N1. Ya, gapsnya adalah 0% di sini. Ya, bisa kita lihat. Dengan identitasnya atau kesamaannya 83%. Jadi dari 1410 tadi untuk virus H1N1 ternyata 1172 diantaranya ini sama dengan virus H5N1. Ya, baik, bisa kita saksikan. Lalu dari grafik ini ya, bisa kita lihat dari awal ya, ternyata hampir semuanya mirip, hampir semuanya identik virusnya untuk nukleotidnya. Oke, lalu berikutnya kita akan coba membandingkan sequence tadi nukleotid dari H1N1 dan H5N1 melalui MATLAB, program MATLAB. Langkah pertama kita akan sambungkan terlebih dahulu
MATLAB ini dengan internet. Ya, kita klik web. Ya, kita gunakan proxy. Oke, kita udah coba ini tes, kita sambungkan dengan internet. Sukses, kita apply. Oke, ya. Ya, tadi di awal ini ya kita bandingkan terlebih dahulu. Misalnya kita definisikan virus H5N1 atau flu burung itu sebagai flu underscore H5N1. Ya, ini kita dapatkan get genbank. Ya, berikutnya kita copy ini tadi. Ya, H5N1-nya ini ya. Nah, kode ini kita kopikan, kita copy, ya, ya, kita enter. Oh maaf, ada kesalahan sedikit, kurang tanda petik. Flu H5N1 dengan get genbank. Oke, ya, kita tunggu. Nanti di sini akan didapatkan info ya. Bisa kita lihat ini adalah info dari virus H5N1. Ya, yang seperti yang terlihat tadi di dalam NCBI. Bisa kita lihat dengan panjang sekuen 1423. Ini adalah locus name-nya. Berikutnya kita akan coba akses virus H1N1. Kita definisikan virus ini nukleotidnya sebagai flu underscore H1N1. Ya. Terus kita buka, kita copy. Ini kodenya, kode dari H1N1. Ya, ini kita copy. Kita buka di MATLAB. Tanda petik. Ya. Ya, berikut ini bisa kita lihat ini adalah data dari virus H1N1 dengan panjang sekuensinya adalah 1410. Ya, ini data dari NCBI-nya tadi, bisa kita lihat di sini. Berikutnya di sini kita akan melihat sequence dari virus masing-masing virus. Kalau di NCBI tadi bisa kita lihat di bagian bawah. Nah, ini adalah sequence dari nukleotid H1N1 dan berikut ini adalah sequence dari nukleotid H5N1. Di MATLAB kita pun juga bisa membukanya dengan menggunakan ORF atau Open Reading Frames. Jadi misalnya kita definisikan H5N1 ORF ini sebagai sequence ya, tadi kita namakan adalah flu H5N1 ya, flu underscore H5N1 sequence. Oh iya, ada yang kurang. Ya, ya bisa kita lihat di sini ya. Ini adalah sequence dari virus H5N1 tadi, nukleotid dari H5N1. Berikutnya kita juga akan mencoba menampilkan sequence dari virus H1N1. Dan ya, ini adalah hasil dari sequence dari nukleotid virus H1N1. Ini adalah sequence-nya. Langkah selanjutnya adalah kita akan mencoba menghitung jumlah dari masing-masing nukleotidnya, unsur-unsur di nukleotidnya. Untuk nukleotid kita gunakan fungsi base count flu H5N1. Ya, bisa kita lihat teman-teman di sini. Ya. Jadi dari data tadi kita lihat unsur A ini ada 430. Ya, nukleotid yang C ada 258. Nukleotid G berjumlah 350 dan T 385. Kita pun juga bisa melihat untuk virus H1N1. Datanya bisa kita lihat di sini. Ternyata A-nya 450, C-nya 256, G-nya 326 dan T
378. Ini adalah jumlah nukleotid di masing-masing virus ya. Ini di virus H5N1, ini di H1N1. Berikutnya kita akan coba lihat kepadatan nukleotid ya sepanjang sequence dengan menggunakan fungsi NT density. Ya, untuk masing-masing virus yang pertama kita coba virus H5N1. Kita coba lihat kepadatannya. Iya, bisa kita lihat teman-teman di sini ya. Ini masing-masing, yang warna biru menggambarkan A, nukleotid A, warna hijau ini menggambarkan nukleotid C, ini warna hijau C, warna merah ini nukleotid G, dan warna biru toska ini adalah nukleotid T. Bisa kita lihat juga bahwa A dan T ya jumlahnya ini lebih banyak di sini ya. Untuk yang di H5N1 ini lebih banyak daripada gabungan antara C dan G. Ya, bisa kita lihat di sini ya. A dengan T ini jumlahnya lebih banyak daripada C dengan G. Lalu untuk yang virus H1N1 kita juga bisa cek dengan kunci yang sama, NT density untuk virus H1N1. Ya, bisa kita lihat juga di sini ternyata jumlah kombinasi A dengan T juga lebih banyak daripada jumlah kombinasi C dengan G untuk virus H1N1. Ini adalah plot kepadatan di sepanjang sequence-nya. Baik, berikutnya kita akan memberikan skor ya, skor untuk masing-masing virus ya. Untuk pensejajaran ini kita berikan skor dulu. Yang pertama kita gunakan global alignment, yakni kita gunakan metode Needleman-Wundt. Kita masukkan skor global alignment, kita ketikkan global alignment. Yang pertama ini kita gunakan metode Needleman-Wundt untuk masing-masing virus, yakni yang kita bandingkan virus H5N1. Tentu saja di sini adalah yang kita bandingkan nukleotidnya flu H5N1 dengan flu H1N1. Ya, di sini dapat kita lihat ya, ini adalah hasil pensejajaran dua sekuen antara H5N1, nukleotid dari H5N1 dengan nukleotid dari H1N1 dengan menggunakan global alignment atau metode Needleman-Wundt. Berikutnya kita akan coba sejajarkan antara dua sequence ini dengan local alignment atau dengan menggunakan algoritma Smith-Waterman. Kita gunakan local alignment. Ya, kita jajarkan. Flu H5N1 dengan flu H1N1. Ya, di sini kita dapatkan local alignment-nya pensejajaran dengan menggunakan metode Smith-Waterman. Berikutnya kita akan coba tampilkan ya, kita show hasil pensejajaran tersebut. Yang pertama adalah yang global alignment. Kita show alignment global alignment. Oke, ya bisa kita lihat di sini teman-teman. Ya, yang tadi ketika kita membandingkan dengan metode NCBI, dengan NCBI kita dapatkan bahwasanya antara sequence nukleotid dari H5N1 dan H1N1 kemiripannya adalah 83%. Sedangkan ketika kita menggunakan MATLAB dengan global alignment, bisa kita lihat di sini bahwasanya nilai kemiripannya, tingkat kemiripannya adalah sebanyak 82%. 82% ya. Dan positifnya adalah 90%. Ya, ini. Bisa kita lihat di sini ya, ini adalah nukleotid-nukleotid yang sama, Nah, tingkat kemiripannya adalah 82% antara H1N1 dengan H5N1. Nah, kita akan coba berikutnya lihat untuk yang local alignment. Apakah masih mempunyai kemiripan yang sama juga atau tidak? Dan berapa persen tingkat kesamaannya? Kita lihat. Ya, ternyata dengan metode ini, dengan local alignment, tingkat kemiripannya adalah 83%. Ya, naik dari yang sebelumnya 82% ya.
dan positifnya juga naik menjadi 91%. Oke, berikutnya kita akan coba plotkan pensejajaran dua sekuen ini dengan sec.plot flu H1N1 dengan flu H5N1. Kita beri nama X labelnya adalah nukleotid dari H5N1. Nukleotid H5N1, sedangkan untuk yang Y labelnya adalah kita beri nama nukleotid dari H1N1. Oke. Ya, bisa kita lihat teman-teman. Ya, di sini ini adalah garisnya tadi yang garis pensejajaran dua sekuen. Nah, sepanjang garis ini sebenarnya sama dengan yang kita bandingkan melalui NCBI tadi. Jadi dengan tingkat kesamaan lebih dari 80% atau sekitar 83%, sepanjang garis ini menunjukkan tingkat kesamaan antara H5N1 dengan H1N1. Garis ini ya, bisa kita lihat di ini, garis ini. Plot dari dua sequence itu ternyata memiliki banyak kesamaan. Ya, setelah kita mengamati perbandingan sequence antara nukleotid dari H1N1 dan H5N1, maka selanjutnya kita akan coba membandingkan antara sequence dari protein H5N1 dengan protein dari H1N1. Ya, pertama-tama kita gunakan data dari NCBI terlebih dahulu. Berikut ini adalah protein dari virus H1N1. Bisa kita lihat di bawah berikut ini ya, ini ya. Ini adalah protein dari H1N1, sedangkan yang berikut ini ya, ini adalah protein dari virus H5N1. Dengan di sini panjang sequence-nya bisa kita lihat. Oke. Ya, kita akan langsung coba bandingkan ya dengan metode BLAST yang ada di NCBI. Kita bandingkan. Kita copy kode dari genbanknya ini, kita kopikan, lalu kita bandingkan di sini. Kita bandingkan. Baik, kita run. Dapat kita lihat di sini ya, bahwasanya untuk virus H1N1 memiliki panjang sequence-nya, proteinnya adalah 469, lalu untuk protein dari H5N1 memiliki panjangnya adalah 468. Lalu kita bisa lihat tingkat kesamaannya di sini. Untuk protein, tingkat kesamaan antara protein H1N1 dengan protein H5N1 adalah 87%, lebih tinggi dari tingkat kesamaan antara nukleotid H5N1 dengan H1N1. Bisa kita lihat pada grafik berikut ini, ya. Ini adalah pensejajaran antara sequence dari protein H5N1 dengan H1N1. Jadi di grafik ini menunjukkan bahwasanya hampir semua protein atau asam amino H5N1 dan H1N1 adalah identik karena kesamaannya adalah 87%. Nah, berikut ini adalah pensejajaran dua sequence proteinnya. Bisa kita lihat bahwasanya dari 468 sequence-nya, 408 diantaranya, asam amino 408 diantaranya adalah sama. Jadi 87% diantaranya adalah identik. Dengan nilai positifnya adalah 93%. Lalu kemudian kita akan coba bandingkan, karena kita sudah bandingkan protein antara H5N1 dan H1N1 di NCBI. Berikutnya kita akan bandingkan dengan di MATLAB. Kita buka MATLAB ya. Yang pertama, di sini kita akan definisikan terlebih dahulu nama proteinnya. Misalnya untuk H5N1 ya, H5N1 protein ini merupakan protein dari virus H5N1 atau flu burung. Jadi di sini untuk yang di MATLAB ini nanti kita akan mencoba memanggil protein dari masing-masing virus melalui fungsi
nukleotid yang diubah ke asam amino, yakni NT2AA. Artinya adalah nukleotid diubah ke asam amino. Ya. Sebelumnya tadi kita telah dapatkan sequence dari virus masing-masing virus ya. Masing-masing virus yakni flu H5N1. Jadi di sini kita akan merubah sequence dari nukleotid menjadi protein. Yang pertama ini protein dari H5N1. Ya, kita dapatkan di sini. Ini adalah protein dari H5N1. Berikutnya kita akan dapatkan pula protein dari H1N1 dari data nukleotid yang telah kita definisikan sebelumnya di atas. Protein yakni flu H1N1 dot sequence. Ya, berikut ini kita dapatkan protein dari virus H1N1. Langkah berikutnya kita akan menghitung jumlah masing-masing asam aminonya di masing-masing virus. Yang pertama, kita akan menghitung asam amino di H5N1. Kita gunakan fungsi account H5N1 protein. Di sini ya, kita dapatkan datanya. Untuk masing-masing asam aminonya A berjumlah 20, E 18 dan seterusnya bisa kita lihat di sini. Ya, ini adalah datanya dari protein virus H5N1. Kita juga bisa dapatkan data asam amino untuk virus H1N1 untuk proteinnya. Bisa kita lihat di sini. Ya, ini adalah data dari protein untuk virus H1N1. Kita dapatkan data berikut ini. Nah, ini langkah berikutnya kita akan mensejajarkan antara sequence protein H5N1 dengan sequence dari H1N1. Masih sama, di sini kita misalkan definisikan score global alignment. Jadi di sini kita menggunakan global alignment dulu, yakni metode Needleman-Wundt. Global alignment 2 biar beda. Ya, di sini kita akan mensejajarkan sequence protein H5N1 protein dengan H1N1. Oke, kita dapatkan global alignment ataupun sejajaran sequence dengan metode Needleman-Wundt untuk protein H5N1 dan H1N1 berikut ini. Bisa kita lihat di sini. Langkah berikutnya kita akan dapatkan, kita skor untuk metode local alignment. Skor alignment 2. Kita gunakan metode Smith-Waterman. Untuk masing-masing virus, baik kita ketikkan H5N1 protein dari H5N1 serta protein dari H1N1. Ya, kita dapatkan ini pensejajaran sequence dengan metode Smith-Waterman local alignment. Ya, ini adalah pensejajaran sequence antara protein H5N1 dan H1N1. Ya, berikutnya kita akan tampilkan hasil pensejajaran dua sequence protein tersebut. Show alignment. Yang pertama adalah untuk yang global alignment. Global alignment. Ya, bisa kita saksikan di sini teman-teman. Ya, dari 475 sequence yang dibandingkan, 409 diantaranya adalah sama atau identik. Jadi tingkat kesamaannya adalah 86%. Sedangkan bila kita bandingkan ya di NCBI tadi, untuk protein tingkat kesamaannya adalah 87%. Tidak terlampau cukup jauh. Jadi dengan metode BLAST kita dapatkan 87%, sedangkan dengan metode Needleman-Wundt di global alignment ini kita dapatkan tingkat kesamaannya adalah 86%, dengan nilai positifnya adalah 95%. Berikutnya kita akan tampilkan juga untuk yang local alignment atau dengan menggunakan metode Smith-Waterman. Lokal
Oke, ya kita dapatkan ini. Ternyata juga sama, 87% untuk yang local alignment. Jadi dari 469 sequence yang dibandingkan, ya sama yang dibandingkan, 409 diantaranya adalah identik. 87%, 87% ini tingkat kesamaannya, dengan nilai positifnya adalah 96%. Nah, terakhir kita akan coba plotkan perbandingan dua sequence tersebut, masing-masing H1, N1. N1 protein. Kita berikan untuk X labelnya, kita beri nama protein H5N1. Dan untuk Y labelnya, kita beri nama protein H1N1. Oke, dapat kita lihat di sini. Ini adalah hasil plotting. Ya, plotting untuk penjajaran sequence antara protein H1N1 dengan H5N1 dapat kita lihat di sini ya. Ini garis ini menunjukkan tingkat kesamaannya, sedangkan yang terpotong ini adalah bagian antara sequence protein H5N1 dan H1N1 yang tidak sama di sini. Ini tidak sama. Sedangkan titik-titik ini adalah mewakili protein yang sama. Dengan tingkat kesamaan 87%, ya dapat kita saksikan di sini ya, banyak ya di antara sequence ini yang sama ini. Ini garis ini menunjukkan sequence yang sama, asam amino yang sama. Baik, jadi dari penjelasan yang telah disampaikan tadi, baik menggunakan NCBI maupun dengan menggunakan MATLAB, dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya untuk virus H5N1, yakni virus flu burung, dengan virus H1N1 atau virus flu babi, tingkat kesamaannya cukup tinggi. Jadi dapat dikatakan kedua virus ini adalah cukup identik. Ya, cukup identik. Kenapa? Karena kesamaan nukleotidnya sendiri ternyata telah mencapai angka 83%, sedangkan untuk proteinnya tingkat kesamaannya adalah 87%. Kita telah membandingkan ya tadi sebelumnya, baik dengan ini NCBI maupun MATLAB, dengan tingkat kesamaan yang cukup tinggi ini, dua virus ini memiliki kesamaan dan tingkat identik yang cukup tinggi ya. Jadi dapat dikatakan hampir sama untuk virusnya. Cukup sekian mungkin presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Makasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.